2. Akhirnya suamiku menamatkan pendidikan kedokterannya. Dia pindah dari Kalkuta ke sebuah kota kecil untuk berpraktik sebagai dokter. Di daerah pedesaan itu, dengan senangnya aku rasakan dalam kebutaanku bahwa aku telah kembali ke pelukan ibuku. Aku telah meninggalkan desa kelahiranku untuk pergi ke Kalkuta pada usia 8 tahun. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu. Dan selama hidup di kota besar, kenangan akan desa asalku telah meredup. Semasih aku memiliki penglihatan, Kalkuta, dengan kehidupan yang sibuk, menaburi kenangan masa kanak-kanakku. Namun ketika aku kehilangan penglihatanku, untuk yang pertama kalinya aku tahu bahwa Kalkuta hanya mempesona mata. Ia tak bisa mengisi pikiran. Dan kini, dalam kebutaanku, panorama masa kecilku kembali bersinar. Laksana bintang-bintang yang muncul satu demi satu di langit malam di ujung hari. Saat itu awal bulan November, ketika kami meninggalkan Kalkuta untuk pergi ke Harsingpur. Tempat itu baru bagiku. Tapi aroma dan suara pedesaan terasa mendekat dan memelukku. Semilir angin pagi berhembus segar dari tanah yang baru dibajak. Bau amis dan lembut monster yang berbunga. Siul seruling anak gembala di kejauhan. Bahkan gerit gemertak pedati saat merintih di jalan desa yang rusak. Menggenangi duniaku dengan kegembiraan. Kenangan akan masa silamku beserta seluruh aroma dan suara yang tidak terlukiskan kata-kata menjelma menjadi kehadiran yang baru bagiku. Dan mataku yang buta tidak mampu mengatakan aku keliru. Aku telah kembali dan hidup dalam masa kecilku lagi. Hanya satu yang kurang. Ibuku tidak bersamaku. Aku dapat melihat rumahku dengan pepohonan yang tumbuh di sepanjang tepian kolam desa. Aku dapat menyaksikan dengan mata pikiranku nenekku yang renta duduk di tanah dengan untayan-untayan rambut tipisnya yang tergerai, menghangatkan punggungnya di bawah matahari dan membuat bulatan miju-miju kecil untuk dikeringkan dan dipakai memasak. Namun entah bagaimana, aku tidak bisa mengingat nyanyian yang biasa digumamkannya dengan suara yang lemah dan gemetar. Di petang hari, setiap kali aku mendengar lenguhan ternak, aku nyaris dapat menyaksikan sosok ibuku mengitari gudang dengan lampu menyala di tangannya. Bau pakan ternak basah dan asap pedas dari jerami yang terbakar memasuki lubuk hatiku yang paling dalam. Dan di kejauhan, seakan aku mendengar kelining genta-genta kuil yang terembus angin dari tepi sungai. Kalkuta, dengan segala kekacauan dan gosipnya, membekukan di hati. Di sana, segala kewajiban hidup yang indah itu kehilangan kesegaran dan kepolosannya. Aku ingat, suatu hari seorang temanku datang dan berkata kepadaku, "Kumo, mengapa kau tidak marah? Kalau aku diperlakukan suamiku seperti dirimu, aku tidak akan sudi melihat wajahnya lagi." Perempuan itu mencoba memanas-manasiku karena ia telah begitu lama mendambakan seorang dokter. Kebutaanku itu sendiri, kataku, sudah cukup buruk. Kenapa pula aku mesti memperburuknya dengan menumbuhkan kebencian pada suamiku? Temanku menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh penghinaan saat mendengar omongan yang begitu kuno dari bibir anak perempuan kecil. Dia hengkang dengan sikap merendahkan. Namun apapun kiranya jawabanku kala itu, kata-kata semacam itu meninggalkan racun. Dan sekali terucapkan, bisa itu tak akan pernah sepenuhnya enyah dari jiwa. Jadi begitulah Kalkuta, dengan gosipnya yang tak pernah henti. Memang mengeraskan hati. Tapi ketika aku kembali ke pedesaan, segala harapan dan kepercayaanku yang dulu-dulu, segalanya yang kuanggap benar dalam kehidupan masa kecilku, menjadi segar dan cerah kembali. Tuhan datang padaku dan mengisi hatiku dan duniaku. Aku berdoa padanya dan berkata, "Tak apa kau ambil mataku, kau bersamaku."
Tapi aku mengatakan lebih daripada yang benar. Adalah lancang untuk mengatakan kau bersamaku. Yang bisa kita katakan hanya ini. Aku harus setia padamu. Bahkan jikapun tak ada yang tersisa untuk kita. Tetap saja kita harus terus hidup. 3. Berdua kami lalui beberapa bulan yang membahagiakan. Suamiku mulai mendapat reputasi dalam profesinya sebagai dokter. Dan bersamanya uang pun datang. Tapi ada kebatilan dalam uang. Aku memang tak dapat menunjuknya dengan persis. Tapi karena orang buta, kepekaan yang lebih tajam daripada orang lain. Aku bisa mengenali perubahan yang terjadi pada suamiku seiring dengan meningkatnya kekayaan. Dulu suamiku punya rasa keadilan yang tinggi dan sering mengutarakan hasratnya yang besar untuk menolong orang miskin jika sudah berhasil buka praktek sendiri. Dia mencoba mencela rekan-rekan profesinya yang tak melayani pasien miskin sebelum dibayar. Tapi kini aku mendapati adanya perbedaan. Dia menjadi luar biasa tega. Suatu kali ketika seorang perempuan miskin datang dan mengiba padanya, memohon sedekah untuk menyelamatkan nyawa anak tunggalnya. Dengan kasar, ia menolak. Dan ketika aku sendiri memohon padanya untuk menolong perempuan itu, ia bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Ketika kami masih kurang mampu, suamiku membenci praktik licik dalam hal keuangan. Ia betul-betul terhormat dalam urusan semacam itu. Tapi sejak rekeningnya di bank membengkak, ia sering berbicara tertutup selama berjam-jam dengan sejumlah bangsat agen tuan tanah, untuk tujuan yang gelagatnya jelas tidak baik. Kemanakah ia hanyut? Sudah jadi apakah suamiku ini? Suami yang kukenal sebelum aku buta. Suami yang pernah menciumku di antara kedua alisku, dan memuliakanku di singgasana seorang dewi. Mereka yang terpuruk ke tanah berdebu oleh tipuan angin nafsu yang tiada disangka-sangka, masih bisa bangkit lagi dengan dorongan kuat kebaikan yang baru. Tapi mereka yang dari hari ke hari, tabiat moralnya kian meranggas. Mereka yang demi suatu pertumbuhan parasit di luar, mencekik kehidupan dalam secara perlahan. Orang semacam ini suatu hari akan mencapai keadaan mati yang tiada terobati. Pisah yang disebabkan kebutaan hanyalah soal fisik yang sepele. Tapi, mati lemas, aku mendapati dia tak lagi di sisiku. Di tempatnya berdiri denganku pada jam ketika kami berdua tahu bahwa aku telah buta. Sesungguhnya inilah pisah. Aku dengan cintaku yang segar dan kesetiaanku yang teguh, telah menyimpan altar suci lubuk hatiku di tempat yang terlindung. Tapi suamiku telah meninggalkan keteduhan sejuk dari hal-hal yang abadi dan tak pernah luntur itu. Ia begitu cepat menghilang ke tanah yang tandus, kering kerontang dalam dahaganya yang gila akan harta. Kadang muncul kecurigaan dalam diriku bahwa situasinya tidaklah seburuk yang tampak. Bahwa mungkin aku telah berlebihan karena aku buta. Mungkin saja bahwa seandainya penglihatanku tidak cacat, aku akan menerima dunia seperti apa adanya. Penglihatan ini, bagaimanapun juga, adalah jendela tempat suamiku memandang segala suasana hati dan angan-anganku. Suatu hari seorang musalaman tua datang ke rumah. Ia meminta suamiku untuk mengunjungi cucu perempuan kecilnya. Aku dapat mendengar orang tua itu berkata, "Tuan, aku orang melarat, tapi ikutlah denganku, dan Allah akan memberkatimu." Suamiku menjawab dingin, "Apa yang akan dilakukan Allah tidak akan membantu apapun. Aku mau tahu apa yang bisa kau lakukan untukku." Ketika aku mendengarnya, aku membatin kenapa Tuhan belum membuatku buta dan tuli sekalian. Orang tua itu menghela nafas panjang dan berlalu.
Kusuruh pembantuku untuk membawanya ke kamarku. Aku menemuinya di pintu apartemen dalam dan menyaruh sejumlah uang di tangannya. "Mohon terima ini dariku," kataku, "untuk cucu kecilmu, dan carilah dokter yang terpercaya untuk merawatnya. Dan berdoalah untuk suamiku." Namun sepanjang hari itu aku tak sanggup makan apapun. Sore harinya, ketika suamiku bangun tidur, ia bertanya padaku, "Kenapa kau kelihatan sangat pucat?" Hampir saja kukatakan, seperti yang dulu-dulu biasa kulakukan. "Oh, tidak apa-apa." Tapi hari kebohongan itu telah berlalu, dan aku berkata terus terang padanya. "Sudah berhari-hari aku bimbang," kataku, "mau mengatakan sesuatu padamu. Sangat sulit merumuskan apa persisnya yang ingin kukatakan. Bahkan sekarang ini pun mungkin aku tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam pikiranku. Tapi aku yakin, kau tahu apa yang terjadi. Hidup kita telah berubah." Suamiku tertawa dibuat-buat dan berkata, "Perubahan adalah hukum alam." Kataku padanya, "Aku tahu itu. Tapi ada beberapa hal yang abadi." Lalu ia menjadi serius. "Banyak perempuan," katanya, "punya alasan yang nyata untuk bersedih. Ada yang suaminya tidak menghasilkan uang. Yang lain punya suami yang tidak mencintai mereka. Tapi kau menyengsarakan dirimu sendiri dengan percuma." Lantas menjadi jelas bagiku bahwa kebutaanku ini telah menganugerahiku kekuatan untuk melihat dunia yang ada di luar segala perubahan. Ya, itu benar. Aku tidak seperti perempuan lain, dan suamiku tidak akan pernah mengerti aku. 4. Kehidupan kami berdua berjalan dengan rutinitas yang membosankan untuk beberapa waktu lamanya. Lain pecahlah suasana monoton itu. Bibi suamiku datang mengunjungi kami. Hal pertama yang disemburkannya setelah kami memberi salam adalah ini. "Kumo, menyesal sekali kau jadi buta. Tapi kenapa kau bebankan kemalanganmu sendiri pada suamimu? Kau harus menyuruhnya kawin lagi." Sejenak suasana menjadi canggung. Jika saja suamiku mengucapkan olok-olok atau tertawa di depan wajah bibinya, semuanya pasti selesai. Tapi ia tergagap dan grogi, dan akhirnya berkata dengan gugup dan blow-on, "Benar begitu ya? Sungguh, semestinya bibi jangan berkata seperti itu." Bibinya mendekatiku. "Apa aku salah, Kumo?" Aku tertawa hampa. "Tidakkah lebih baik," kataku, "kalau bibi bicarakan dengan orang yang lebih layak untuk memutuskan? Pencopet tidak pernah meminta izin pada orang yang akan dicopetnya." "Kau benar," sahut perempuan itu lembut. "Abinas, sayangku, mari kita omong-omong berdua secara pribadi. Bagaimana menurutmu?" Beberapa hari kemudian, suamiku menanyai bibinya di depanku. Kalau-kalau dia kenal seorang gadis dari keluarga baik-baik yang mau datang dan membantuku dalam pekerjaan rumah tanggaku. Lelaki itu tahu betul aku tidak butuh bantuan. Aku diam saja. "Oh, banyak," jawab bibinya. "Sepupuku punya putri yang sudah cukup umur untuk kawin. Dan gadis itu sebaik yang bisa kau harapkan. Keluarganya pasti senang sekali mendapatkanmu sebagai suaminya." Lagi-lagi suamiku tertawa bimbang dan dibuat-buat, lalu berkata, "Tapi aku tak ada bicara soal kawin." "Mana bisa kau berharap?" tanya bibinya. "Ada gadis dari keluarga baik-baik datang dan tinggal di rumahmu tanpa kawin."
Suamiku harus mengakui bahwa itu memang masuk akal, dan tetap diam gelisah. Setelah dia pergi, aku berdiri sendirian dalam pintu-pintu tertutup kebutaanku, menyeru Tuhanku dan berdoa, "Oh Tuhan, selamatkanlah suamiku." Ketika aku muncul dari sanggar pemujaan di rumah setelah melakukan sembahyang pagi, bibinya menggenggam kedua tanganku dengan hangat. "Kumo," katanya, "ada gadis yang kita bicarakan tempo hari. Namanya Hemangini. Dia akan senang sekali bertemu denganmu. Hemo, sini dan perkenalkan dirimu pada kakakmu." Suamiku masuk di saat yang sama. Dia pura-pura kaget melihat gadis asing itu dan hampir saja balik lagi. Tapi bibinya berkata, "Abinas, sayangku, apa yang kau singkiri? Tidak ada perlunya itu. Ini putri sepupuku, Hemangini, datang menengokmu. Hemo, hormatlah padanya." Seolah benar-benar terkejut, ia mulai mencacar bibinya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kapan dan kenapa, dan bagaimana kedatangan bibinya ini. Aku melihat kepalsuan semua itu, dan menggandeng Hemangini dan menggiringnya ke kamarku. Dengan lembut, kuraba wajahnya, dan tangannya dan rambutnya, dan mendapati bahwa dia berumur sekitar 15 tahun, dan sangat cantik. Saat aku merasakan wajahnya, tiba-tiba ia tergelak dan berkata, "Kenapa? Apa yang kau lakukan? Kau menghipnotisku ya?" Tawa renyahnya yang manis sejenak menyapu mendung gelap di antara kami. Kutaruh tangan kananku di sekitar lehernya. "Sayang," kataku, "aku sedang berusaha melihatmu." Dan kembali kuraba wajahnya dengan lembut dengan tangan kiriku. "Berusaha melihatku," katanya, dengan semburan tawa yang baru. "Memangnya aku ini macam sayur hijau yang tumbuh di kebunmu, hingga kau ingin merabaiku seutuhnya agar tahu betapa empuknya aku?" Tiba-tiba aku sadar bahwa dia tak tahu aku telah kehilangan penglihatan. "Aku buta, Dik," ujarku. Ia terdiam. Aku bisa merasakan mata mudanya yang besar, penuh rasa penasaran, memandang tajam ke wajahku. Aku tahu mata itu penuh iba. Lalu ia pun mulai paham dan kebingungan, dan berkata setelah diam sesaat, "Oh, aku tahu sekarang. Itu alasannya suamimu mengundang bibinya untuk datang dan tinggal di sini." "Tidak," jawabku. "Kau sungguh keliru. Suamiku tidak memintanya datang. Dia datang atas kemauannya sendiri." 5. Aku tahu setelah itu bahwa tugas profesional suamiku tersendat-sendat. Ia menolak semua panggilan dari tempat yang jauh, dan akan cepat-cepat menyingkir dari pasien-pasiennya, bahkan meskipun mereka sudah sangat dekat. Dulu-dulu dia masuk ke apartemen dalam hanya selama makan siang dan malam hari. Tapi sekarang, bersama kecemasan yang tidak perlu untuk menyenangkan bibinya, ia mulai mengunjungi perempuan itu tiap hari tanpa mengenal waktu. Aku langsung tahu bahwa dia telah mendatangi kamar bibinya ketika ku dengar perempuan itu berteriak memanggil Hemangini agar membawakan segelas air. Mulanya gadis itu menuruti perintah bibinya, tapi lama-kelamaan sama sekali menolaknya. Lalu sang bibi pun akan memanggil dengan suara mendayu-dayu, "Hemo, Hemo, Hemangini." Tapi gadis itu akan bergelayut padaku dengan mengibakan. Rasa takut dan sedih akan membuatnya membisu. Terkadang ia akan menghambur padaku seperti makhluk yang diburu, yang nyaris tidak tahu apa yang sedang mendatanginya.
Kira-kira sekitar waktu itu kakakku datang dari Kalkuta untuk mengunjungiku. Aku tahu betapa tajam pengamatannya dan betapa kerasnya dia sebagai hakim. Aku takut suamiku akan terpaksa membela diri dan harus menghadapi pengadilan di depan kakakku. Jadi aku berusaha keras untuk menyembunyikan situasi yang sebenarnya di balik topeng keceriaan yang gaduh. Tapi aku khawatir berlebihan melakukannya, karena itu bukan watakku. Suamiku mulai terang-terangan menunjukkan kegelisahannya dan menanyakan berapa lama kakakku akan tinggal. Akhirnya ketidaksabarannya berubah menjadi semacam penghinaan. Dan kakakku tak punya pilihan lain kecuali pergi. Sebelum pergi, dia letakkan tangannya di kepalaku untuk beberapa saat lamanya. Aku merasakan tangannya bergetar, dan air matanya menetes saat ia memberkatiku tanpa suara. Aku ingat dengan jelas. Saat itu petang hari, bulan April dan hari pasar. Orang-orang yang datang ke kota sedang pulang dari pasar. Udara mengisyaratkan agar segera terjadi badai. Bau tanah basah dan uap air dalam angin tercium di mana-mana. Aku tak pernah memasang pelita di kamar tidurku ketika aku sedang sendiri karena khawatir pakaianku tersambar api atau terjadi kecelakaan lainnya. Aku duduk di lantai dalam kamarku yang gelap dan menyeru Tuhan duniaku yang buta. Oh Tuhanku, tangisku. Wajahmu tersembunyi. Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Ku pegang erat kemudi patah hatiku ini hingga tanganku berdarah. Ombak telah menjadi terlalu besar untukku. Berapa lama lagi kau mengujiku, Tuhanku? Berapa lama lagi? Kutelungkupkan kepalaku di papan ranjang dan mulai terisak. Lalu kurasakan papan ranjang itu sedikit bergerak. Saat berikutnya, Hemang ini telah berada di sisiku. Ia merangkul leherku dan menyeka air mataku tanpa suara. Aku tidak tahu mengapa petang itu dia menunggu di ruangan dalam, atau kenapa dia berbaring sendirian di sana saat senja. Ia tidak bertanya apapun padaku. Ia membisu 1000 bahasa. Ia sekedar meletakkan tangannya yang dingin di dahiku dan mengecupku dan berlalu. Keesokan paginya, Hemang ini berkata pada bibinya di hadapanku, "Kalau bibi masih ingin tinggal di sini, silahkan. Tapi aku tidak. Aku mau pulang dengan pelayan keluarga kita." Bibi mengatakan bahwa Hemang ini tidak perlu pergi sendiri, karena ia juga akan pergi. Lalu dengan tersenyum dan gemulai dikeluarkannya dari kotak bludru 1 set cincin berhias mutiara. "Lihat, Hemo," katanya. "Alangkah indahnya cincin yang dibawakan Abinas untukmu." Hemang ini merampas cincin itu dari tangannya. "Lihat, Bibi," sahutnya. "Alangkah hebatnya bidikanku." Dan dilemparkannya cincin itu ke kolam di luar jendela. Bibi diliputi rasa kaget dan jengkel. Jadi berang seperti landak. Ia berdalih padaku dan mencengkam tanganku. "Kumo," ulangnya berkali-kali. "Jangan katakan apapun soal tingkah kekanak-kanakan ini pada Abinas. Dia pasti jengkel setengah mati." Aku meyakinkan bahwa dia tak perlu takut. Tak sepatah kata pun tentang peristiwa ini akan sampai ke suamiku dari bibirku. Besoknya sebelum pergi, Hemang ini memelukku dan berkata, "Sayang, simpan aku dalam benakmu. Jangan lupakan aku." Kuraba wajahnya berulang kali dengan jemariku dan berkata, "Dik, orang buta ingatannya panjang.
Kurengkuh kepalanya dan kucium rambut serta dahinya. Duniaku tiba-tiba jadi kelabu. Segala kecantikan dan tawa dan kemudaan yang lembut, yang telah bersarang begitu dekat denganku, menghilang bersama kepergian Hemang ini. Aku berjalan meraba-raba ke sana kemari dengan tangan terentang, mencari tahu tentang apa yang tersisa di duniaku yang merana. Belakangan suamiku datang. Dia berpura-pura amat lega karena mereka telah pergi. Tapi terasa berlebih-lebihan dan hampa. Dia berlagak seolah kunjungan bibinya itu telah mengganggu pekerjaannya. Hingga sebelum-sebelumnya hanya ada satu penghalang kebutaan antara aku dan suamiku. Kini ditambah penghalang lain. Kebisuan yang disengaja tentang Hemang ini. Ia berpura-pura sama sekali tidak acuh. Tapi aku tahu ia banyak menulis surat tentang gadis itu. Saat itu awal bulan Mei. Suatu pagi, pembantuku masuk ke kamarku dan bertanya padaku, "Untuk apa semua persiapan di dermaga sungai? Kemana Tuan akan pergi?" Aku tahu sesuatu akan terjadi. Tapi kukatakan pada pembantuku, aku tak bisa mengatakannya. Pembantuku tidak berani menanyaiku lebih banyak lagi. Dihilanya nafas panjang, lalu pergi. Larut malam itu suamiku mendatangiku. Aku harus mengunjungi pasien di pelosok, katanya. Besok pagi-pagi sekali aku harus berangkat dan mungkin aku akan pergi selama 2 atau 3 hari. Aku bangun dari ranjangku. Aku berdiri di depannya dan berteriak kencang. "Mengapa kau membohong padaku?" Suamiku tergeragap. "Apa? Bohong apa aku?" Ku katakan, "Kau mau kawin." Dia membisu. Selama beberapa saat tak ada suara dalam kamar. Lalu kupecahkan kebisuan itu. "Jawab aku," teriakku. "Katakan iya." Aku memekik kencang. "Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Aku harus menyelamatkanmu dari bencana besar ini, dari dosa yang mengerikan ini. Kalau aku gagal melakukan itu, lantas kenapa aku jadi istrimu? Dan kenapa aku terus menyembah Tuhanku? Apa yang telah kuperbuat?" Tanyaku. "Di mana kekuranganku? Katakan padaku sejujurnya, kenapa kau ingin istri lagi?" Kata suamiku perlahan. "Akan kukatakan padamu yang sebenarnya. Aku takut padamu. Kebutaanmu telah mengurungmu dalam bentengnya, dan aku tak punya jalan masuk. Bagiku, kau bukan lagi perempuan. Kau sama menakutkannya dengan Tuhanku. Aku tak bisa menjalani hidupku sehari-hari bersamamu. Aku menginginkan seorang perempuan. Hanya perempuan biasa, yang bisa bebas kucaci maki dan kubujuk, dan kucumbu dan kumarahi. Oh, belah jantungku dan lihatlah. Apakah aku ini kalau bukan itu? Hanya perempuan biasa? Aku adalah gadis yang sama dengan diriku ketika aku baru kawin. Seorang gadis dengan seluruh kebutuhannya untuk percaya, untuk mempercayai, dan untuk memuja. Aku tidak ingat persis kata-kata yang kuucapkan. Aku hanya ingat telah berkata, "Kalau aku memang istri yang sesungguhnya, maka semoga Tuhan jadi saksiku. Kau tidak akan pernah melakukan perbuatan celaka ini. Kau tidak akan pernah melanggar sumpahmu. Sebelum kau melakukan penodaan itu, biar aku menjadi janda atau Hemang ini mati." Lalu aku jatuh pingsan ke lantai. Ketika aku sadar, hari masih gelap. Burung-burung belum berkicau. Suamiku telah pergi.
Sepanjang hari itu, aku duduk sembahyang di sanggar pemujaan di rumah. Petang harinya, badai dahsyat, dengan petir dan kilat, dan juga hujan, melabrak rumah dan mengguncangnya. Saat aku bersimpuh di depan altar pemujaan, aku tidak meminta Tuhanku untuk menyelamatkan suamiku dari badai. Meski dia saat itu pasti sedang menghadapi mara bahaya di sungai. Aku berdoa, semoga apapun yang terjadi padaku, suamiku dapat selamat dari dosa besar ini. Malam berlalu. Sepanjang hari berikutnya, aku tetap duduk sembahyang. Petang harinya terdengar bunyi gaduh pintu yang didobrak dan digedor-gedor. Ketika pintu itu pecah terkuak, mereka menemukanku terbaring tak sadarkan diri di tanah dan menggotongku ke kamarku. Ketika akhirnya aku sadar, aku mendengar seorang berbisik di telingaku. "Kakak!" Kudapati diriku terbaring di kamarku dengan kepalaku di pangkuan hemang ini. Ketika kepalaku bergerak, kudengar gaunnya bergisik. Bunyi gaun pengantin. Oh Tuhan, oh Tuhanku, doaku tidak terkabul. Suamiku telah jatuh. Hemang ini menundukkan kepalanya rendah-rendah dan berbisik lembut. "Kakak, sayang, aku datang memohon restumu untuk perkawinan kami." Mulanya seluruh tubuhku kaku seperti batang pohon yang disambar petir. Lalu aku duduk dan berkata, perih, memaksa diri mengucapkan kata-kata. "Kenapa aku mesti tidak merestuimu? Kau tidak berbuat salah." Hemang ini tertawa lepas. "Salah," katanya. "Ketika kau yang kawin, itu benar. Dan ketika aku yang kawin, kau katakan itu salah." Aku berusaha tersenyum untuk menjawab tawanya. Kukatakan dalam hati, doaku bukanlah yang paling menentukan di dunia ini. Kehendaknya adalah segalanya. Biarlah pukulan-pukulan jatuh menimpa kepalaku. Namun semoga mereka biarkan kepercayaan dan harapanku pada Tuhan tak tersentuh. Hemang ini membungkuk hormat dan menyentuh kakiku. "Semoga kau bahagia," kataku, merestuinya, dan menikmati kemakmuran yang langgeng. Hemang ini masih belum puas. "Kakak tersayang," katanya, "restu untukku belum cukup. Kau harus menyempurnakan kebahagiaan kami. Kau harus, dengan tanganmu yang suci, menerima juga suamiku di rumahmu. Izinkan aku membawanya padamu." Kukatakan, "Ya, bawalah dia padaku." Sesaat kemudian kudengar langkah-langkah kaki yang tak asing lagi. Dan pertanyaan, "Kumo, apa kabarmu?" Aku terlonjak dan bersujud, dan berteriak, "Kakak!" Tawa Hemang ini meledak. "Kau masih memanggilnya kakak?" tanyanya. Sama sekali tak masuk akal. Sekarang panggil dia adik, dan jewer kupingnya, dan ganggu saja. Karena dia kawin denganku, adikmu. Maka aku pun paham. Suamiku telah selamat dari dosa besar itu. Ia tidak jatuh. Aku tahu kakakku telah memutuskan untuk tidak pernah menikah. Dan semenjak ibu wafat, tak ada lagi harapan keramatnya yang mengharuskan kakak terikat tali perkawinan. Tapi aku, adiknya, demi kebutuhanku sendiri telah membuat harapan itu terjadi. Kakak menikah demi aku. Air mata kegembiraan tercurah dari mataku dan mengalir di pipiku. Aku mencoba
tapi tak bisa menghentikannya. Perlahan kakak mengusap rambutku dengan jemarinya. Hemang ini merangkulku dan terus tertawa. Aku berbaring terjaga di ranjangku untuk bagian yang terbaik dari malam itu. Menunggu dengan cemas kembalinya suamiku. Tak dapat kubayangkan betapa malu dan kecewanya dia nanti. Jauh setelah lewat tengah malam, perlahan pintuku terbuka. Aku duduk di ranjangku dan menyimak. Terdengar langkah-langkah kaki suamiku. Jantungku mulai berdegup kencang. Ia menghampiriku di ranjang, menggenggam tanganku. "Kakakmu," katanya, "telah menyelamatkanku dari kehancuran." Aku terpuruk makin dalam dan makin dalam oleh kegilaan sesaat. Mabuk kepayang telah menangkapku, dan rasanya aku tak sanggup melepaskan diri. Hanya Tuhan yang tahu beban apa yang kupikul hari itu saat memasuki kapal. Badai datang melanda sungai dan menyelimuti langit. Di tengah segala ketakutanku, ada sebersit harap di hatiku agar aku tenggelam saja dan melepaskan hidupku dari ikatan yang telah kubuat. Aku sampai di Mathurganj. Di sana aku mendengar kabar yang membebaskanku. Kakakmu telah menikahi Hemangini. Tak bisa kukatakan padamu betapa gembira dan malunya diriku saat mendengar itu. Aku bergegas naik ke kapal lagi. Di saat datangnya kesadaran diri itulah aku tahu bahwa aku tidak dapat memiliki kebahagiaan kecuali bersamamu. Kau adalah Dewi. Aku tertawa menangis sekaligus dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak mau lagi jadi Dewi. Aku sekedar istri kecilmu. Aku cuma perempuan biasa." "Sayang," jawabnya, "aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Jangan pernah membuatku malu lagi dengan menyebutku Tuhanmu." Keesokan harinya, kota kecil itu menjadi riang dengan bunyian kulit kerang. Tapi tak ada seorang pun menghubungkannya dengan malam edan itu, ketika segalanya nyaris saja musnah. Selesai.